itu bukan seperti kita ngobrolin pistol. Kalau pistol kan ke sesuatu yang menakutkan dalam unsur mampu menyakiti secara fisik. Tapi kalau misal kita ngobrolin keris, ngobrolin hal-hal yang berbau seperti itu lebih ke menakutkan dalam unsur magis. Apa yang dijual? Aku bilang keris langsung, duh, dukun. Nah, langsung kayak kayaknya ke sana gitu. Arah pikirannya ke sana dan itu enggak 5-10 yang kayak gitu, kayak puluhan orang yang ketika nanya yang Tara arahnya ke sana gitu. Oh iya, halo. Nah, salaman kayak biasanya lah ya. Di otak aku juga gini. Oh, ini ada om-om Cina celananya pendek, kaosan doang, rokokan bulbul, tatoan. Gini juga ya? Apakah ini yang punya? Gitu aku dulu tuh juga dukun tah. Orang yang gitu suka ya? nyantet tah. Gitu ya? Terus kayak orang-orang yang suka nyembuhin guna-guna tah, kayak gitu. Tertarik lah main kesini. Tak kirain dia udah nonton etnik ini, berarti udah tahu kalau keris tuh boleh kamu pegang. Iya. Enggak. Main kesini ya sih. Banyak takut-takut gitu? Bukan. Kayak gitu, loh gak apa-apa ini pegangan, nah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten baru kita. Wih. Jadi ini segmen terbaru dari Etik Indonesia. Kali ini kita ada podcast nih. Yoi. Jadi sebelumnya belum ada, kayaknya belum ada sih podcast yang beneran podcast ya. Iya. Jadi sekarang kita hadirkan podcast, judulnya OSI. Apa tuh sih? Obrolan sesantai itu. Anjay. Biar gak dipikir kayak serius-serius gitu loh. Tentunya juga biar bisa mencakup anak-anak muda ya. Benar. Bikin yang terlalu pakem nanti saklek bosen ya. Nanti aku tuh cuma bapak-bapak om-om doang nih. Nah nanti di program OSI ini host tetapnya saya. Nanti kedepannya bakal ini sama bintang tamu lain. Oke. Nah hari ini episode pertama kita cari yang deket-deket dulu guys. Jadi yang pertama kita sudah sama kakak Tara. Nah, buat teman-teman yang kayaknya udah pada kenal sih sama Tara sih. Maksudnya yang pernah lihat Indonesia kayaknya udah pada kenal sih. Jadi Tara ini salah satu host live streaming kita ya. Yap, betul banget. Di mana aja? Platform yang Tara pernah di mana aja? Dulu, Tara pertama kali masuk Etik Indonesia itu di akun utama TikToknya kita ya, di @etik_indo juga. Cuma karena satu dan lain hal, jadi ke-ban permanen. Jadi nggak ada lagi. Akhirnya Tara harus dimutasi ke Instagramnya Instagram. Indo sekarang guys. Sesi pagi ya, jangan lupa ya. Sekalian promosi nggak apa-apa ya Mas Rehan? Nggak apa. Dulu itu Tara pertama kali nge-host tuh di TikTok sama saya Tara. Betul aku ya. Berdua, terus adminnya 3. Adminnya 3 ya? Iya. Karena ramai banget dulu ya. Yang dulu kita tuh pioner untuk lelang di TikTok guys. Betul banget. Itu pioner dulu. Tahun masih belum ada. Tahun kemarin kayaknya Tara? Tahun ini 2023 Masa bulan sih? Januari, yap. Oh Januari ya? Januari. Jadi awal ya. tahun banget. Aku lupa. Nah, waktu itu kayaknya lagi pertama kali booming-boomingnya TikTok ya. Iya betul banget. Jadi mulai awal-awal ada e-commerce-nya, ada TikTok Shop maksud aku. Nah, awal-awal ada TikTok Shop itu kita mulai ikutan ikutan live lelang juga di TikTok. Soalnya yang pertama awal-awal kan di YouTube sama di Instagram ya. Instagram juga udah ada nggak sih? Instagram tuh jadi gini, Etik Indonesia itu dulu awalnya tuh belum di YouTube malahan. Jadi dulu Etik Indonesia itu awalnya iseng-iseng di Instagram. Oke. Ternyata kok ada yang mau nih. Setelah itu baru lanjut beberapa kali di Instagram. Setelah itu Korevo minta di YouTube. Oke. Nah akhirnya jalan di YouTube. Nah Instagram vakum tuh. Nah setelah itu kayaknya belum ada Instagram, masih full TikTok YouTube dulu tuh. ya. Di TikTok dulu. Setelah itu baru ke Instagram. Baru ke Instagram. Gitu guys. Nah jadi kira-kira Tara sudah berapa tahun join di sini? Mau setahun. Mau setahun ya? Setahun. Berarti Januari setahun. Iya Januari setahun. Januari setahun. Berarti sekitar sudah ya 10 bulan lah. 10 bulanan, cukup lama bro. Lumayan. Nah ini yang perlu banyak pertanyaan di sana tuh kebanyakan nih Tar, kan di luar tuh yang koleksi pusaka, yang join di Etik Indonesia tuh kebanyakan cowok. Oh iya betul banget. Kenapa kok bisa Tara
mau join dan jadi host. Ceritanya gimana? Kan kalau cewek yang lain di sini admin. Oh iya benar. Admin maksudnya dia jarang ya. Nggak yang jelasin pusaka, nggak yang megang pusaka gitu kan. Belajar banget juga ya, lebih ke hitung-menghitung dan sebagainya. Oke, kalau ceritanya sih emang dari awal ya namanya orang butuh kerja. Mas Ryan juga iya kan pasti kan. Orang-orang lagi cari kerja terus tiba-tiba ada tawaran setelah gitu kan. Aku join tuh 22 setelah Covid tuh, Boy, setelah Covid. Iya. Soalnya terakhir Covid itu kan 2021 kan. Iya. Terus 2022 udah mulai boleh buat jalan-jalan lagi. Nah, kayaknya itu Mas Rehan. Iya, kayaknya itu deh. Kapan ya? Aku pertengahan tahun kalau nggak salah. Jadi unik nih, soalnya banyak yang tanya, kok iso sih nah, ya, terutama kita berdua nih. Seorang Mas Rehan dulu deh yang lebih duluan daripada aku ya kan. Aku mungkin karena aku basicnya emang di konten, aku anak konten dulu tuh di YouTube. Nah, juga siaran juga kan aku. Nah, menurutku kalau di sini tuh yang aku manfaatin adalah program kreatif sama basic nonsku. Nah, aku pengen improve itu lagi lah. Tapi kalau lama-lama tambah suka keris jadi join. Awalnya tuh cuma disuruh bantu aku tuh. Nggak yang kerja tetap kan? Enggak. Terus lama-lama kok, wah gimana kalau kamu join bro gitu. Ada dulu bilang orang gitu. Sekarang nggak tahu kemana orangnya. Oh iya, oke, I see. YTTA. Pasti kalian tahu. Harusnya tahu. Tadi suruh join, akhirnya ya udahlah karena nyaman, ya kejebak sampai hampir 2 tahun ini. Iya, sampai hampir 2 tahun. Di sini ya. Berarti 2024 ya, nggak kerasa ya dari 2023. Nggak kerasa ya. 2023 habisnya 2024 dan masih di etnik setia ya, Mas ya. Dan nggak tahu ya, mungkin menurutku di etik ini yang salah satu mungkin kerjaan yang nggak pilih-pilih orang gitu Mas Winter. Maksudnya selagi kamu pengen kerja terus kamu punya soft skill. Betul, dan kamu emang mau, emang niat. Itu asik aja sih kita jalanin. Maksudnya di mana lagi? Dulu tuh aku sempat kerja kantoran. Oke, dengan rambut yang ini nggak? Enggak. Dulu masih masih yang di iklan-iklan itu ya? Oh enggak, lebih ini lagi. Oh bukan. Dulu tuh potonganku sebelum waktu masih ngantor tuh French crop, terus kayak side block ya, two blocks gitu potonganku ya. Potong-potongan anak-anak coffee shop lah, anak-anak kantor lah. Terus kemana-mana kayak pakai kemeja, rapi. Itu kalau kantoran dulu sih. Terus setelah pandemi itu aku syuting film. Terus mulai aktif di salah satu YouTube juga. Terus ya udah aku mutusin buat kerjaku keluar dari kantor. Dulu aku pernah masuk bank tau. Seorang Rehan Satrio yang seperti ini. Iya dulu masuk bank. Bekerja di bank. Bagian apa? Teller atau? Iya, dulu tuh teller dulu. Kirain satpam. Enggak, aku teller. Terus aku ngerasa kayak, wih kok kurang guyup gini rasanya. Maksudnya aku kerja itu cari asik gitu. Target-targetan sama temen ya? Nah, aduh itu yang gak asik tuh. Aku pengen kerja itu sing santai. Terus kalau kita istirahat kita bisa nongkrong, ngerokokan bareng, ngopi. Di sana itu tuh enggak waktu istirahat tuh mereka kayak ke kantin makan sendiri gitu. Oke. Ya nggak semua, tapi waktu itu yang aku rasain kayak gitu. Rata-rata kayak gitu emang. Tuh akhirnya baru join ke sini. Setelah ya di sini ternyata nyaman, teman-temannya asik semua. Oke ya. Di luar keris ya, mungkin kita sering kayak ngeband sama anak-anak ya kan. Ternyata punya satu hobi yang sama, motoran. Iya. Ternyata anaknya itu bukan anak-anak yang dulu ya, ini jujur ini skeptisku dulu pertama kali orang di sini tuh kayak orang yang benar-benar tradisional gitu loh. Oh iya, I see. Kalau aku pribadi juga ngiranya orang-orang di sini tuh dukun semua. Kayak setiap hari yang minumnya kopi pahit terus wedang jahe gitu loh. Benar. Terus kalau teman-teman tahu, ada dulu temanku pertama di sini tuh Willy. Ya kalau boleh tahu ada tuh Willy. Nanti mungkin bisa dimunculin sama Kaji mungkin ya. Iya, di fotonya di bawah ini. Itu admin tuh. Ya itu pertama kali temanku sampai sekarang kira teman. Karena dia ternyata keren skill main gitarnya, terus dijak ngobrol asik. Jujur main gitarnya aku suka banget. Ya akhirnya bikin band tapi sampai sekarang yang nggak jadi ya. Bandnya jadi guys, cuman nggak perform aja sih. Udah rekaman ya, udah sewa alat musik dan lain sebagainya. Namanya apa? Pulang geni. Jadi ada unsur dari kerisnya juga. Kerisnya juga. Tapi estetik gak sih pulang geni? Pulang geni emang bagus. Estetik banget gitu.
Malah Pada kala Misani, brojol. besok tuh para ama aku tuh kalau punya anak pengen ada nama Parung Sarinya. Atau asik aja kayak ada impactnya gitu setelah aku belajar pusaka. Jadi nggak tahu ya, kayak fase manusia tuh kayak gitu. Baru muncul. Iya, fase manusia tuh kayak gitu Tar. Jadi biasanya kalau mencoba hal baru ya, awalnya itu pasti nggak nyaman. Akhirnya nanti diulang, terbiasa, memaklumi. Setelah itu baru terjebak. Nah, Di fase nanti terjebak fase inilah. terjebak ini. Nanti baru repeat kalau kamu ngulang kejadian baru. Asalkan Gitu. nyaman sih. Iya, iya kalau kamu nggak nge-repeat, nggak ngulang kejadian baru, mungkin endingnya di nyaman ya mungkin ya. Karena bisa karena biasa, iya kan? Iya sih, bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Karena jujur, aku kayak aku sama Tara ini salah satu host yang basicnya nol deh di pusaka kayaknya awalnya. Betul. Karena kita Iya, juga sih. termasuk yang paling muda di sini. Dia Iya, maksudnya Tara kita- sih, Tara yang paling muda sih. Cuman kan kita kan ya kita berdua yang paling muda kan di sini. Dari host. Siapa yang lebih muda dari Oh ya nggak ada, kita? ya. Kayaknya kita yang paling muda ya. Nah itu benar-benar nol betul. Maksudnya secara basic ya kayak aku orang yang model kayak gini, stand up komedian, MC. Tara dulu apa sebelum sini? Kita ulik Tara nih, kita ulik Tara nih sekarang nih ya. Kok bisa aku host utamanya, kok bisa aku sing diulik gitu ya Allah maksudnya. Racer. Itu adalah salah satu teknik untuk membalik pertanyaan, Mas Rehan. Ya gini kalau ada dua host dalam satu kamera ya. Antara salah satunya nanti yang jadi. Kalau Tara gimana ceritanya dulu mau di sini? Kalau Sebelum join di sini, backgroundnya apa? Kalau sebelum join di sini, Tara fokusnya itu emang host sama model. Dan Host sama model, modeling berarti? Modeling, heeh. Modeling, Dan modelingnya ini juga Tara bukan berangkat dari modeling yang biasa, maksudnya bukan modeling yang freelancer, tapi emang berasal dari beauty pageant. Jadi Apa emang duta-dutaan, Oh yeah. putri-putrian, duta-dutaan. Jadi emang anak-anak yang pakem-pakem, yang setiap harinya selalu pakai gaun, selalu pakai rok, yang kalau ngomong kayak gini. Nah, yang kalau ngomong sama orang itu selalu pakai nada bicara kayak gini, duduknya ketata, makannya apa, cara serius? table manner, iya semuanya Sampai kayak gitu? Sampai kayak gitu. Terus habis itu Instagram juga ada yang megang dari manajemen, gak cuma aku doang. Kayak gitu bener-bener kayak hidup dengan penuh peraturan. Sediatur itu, aku temenan sama siapa itu diatur. Wih serius Tar. Aku mau bikin story apa itu harus diatur juga. Serius? Serius. Jadi aku tuh nggak boleh, kalau biasanya sebelum aku di etnik itu emang aku lebih diprotek banget buat nggak boleh bikin story sembarangan. Misal aku di angkringan nih nggak boleh bikin story. Iya nggak boleh. Seriusan? Serius. Jam 12 malam gitu nggak boleh bikin story nongkrong gitu? Nggak boleh. Kecuali kalau emang kayak yang di kayak fine dining, bar, kayak gitu-gitu tuh loh, kayak lounge and bar itu boleh. Tapi kalau kayak lagi nyate di pinggir jalan, ngangkringan, ngopi di warkop itu nggak boleh di story. Dulu Tara tuh yang kayak gitu. Jadi kalau kalian semua udah kenal Tara dari sebelum Tara di etnik itu pasti kayak putri banget. Bener-bener yang kayak bukan Mbak Putri admin ya, tapi emang yang putri princess banget. Nah baru dia masuk di sini itu kayak, nah itu banyak hal yang Tara nggak ada sebelumnya di sini ada gitu loh. Dan Tara pun juga dulu tuh tipe yang lalu-lalang. Gimana maksudnya? Lewat terus gitu. Tipe-tipe yang lalu-lalang itu maksudnya kayak yang cuma say hi sekedar setiap project, terus itu cuma di sosial media. Tapi kalau di sini kan kita kayak bener-bener temenan gitu loh. Oh iya, paham. Kayak, nah, Paham. bahkan Tara itu baru pertama kali, maksudnya kayak ya bukan pertama kali sih, maksudnya baru ngerti arti minta tolong itu waktu di etnik. Ih, serius. Soalnya berarti dari dulu tuh treat like a prince sekali ya? Iya, treat like a princess sekali ya? Terus habis itu juga aku jarang banget minta tolong ke orang karena orang udah nge-service aku. Butuhnya apa ya? Iya, gitu. Terus habis itu ya gitu, kalau gitu ya emang semandiri itu gitu loh. Di sini baru kayak, oh kalau mau ini boleh lo minta tolong sama ini, oh boleh lo minta dianterin gitu. Kayak itu tuh aku dulu tuh gak pernah. Jadi kalau itu gak pernah. 3 kunci komunikasi kayak tolong, maaf dan terima kasih ini kayak ini ya kurang aktif dulu ya. Ya ada, cuman kayak gak bener-bener dipakai gitu loh. Ya, karena emang mungkin terlalu di ini ya. Enggak itu dulu. Oh, jadi kayak teman-teman yang emang maksudnya secara berteman ini klop banget kayak enggak ya? Enggak ada. Kecuali waktu SMA gitu. Mungkin kalau SMA kan teman-teman SMA kayak gimana sih kayak gitu. Tapi kalau yang kayak beneran kayak gini, makanya kalau
Mas Rehan perhatiin dari dulu tuh aku tuh kayak suka di ruang TikTok sendirian. Soalnya emang kebiasaannya kayak gitu. Kita kerja sendiri-sendiri. Nah, makanya tadi kan Mas Rehan kan juga bingung kan waktu di bank dulu ngerasanya kayak waktunya makan sendiri, waktunya apa sendiri, nggak ada yang pulang nongkrong gimana. Nah, aku tuh tipe-tipe orang yang kayak gitu. Oh, mungkin karena dulu basicku bukan anak kayak gitu, Tar. Jadi basicku tuh kalau di tongkrongan tuh yang alpha, yang mempelopori orang-orang buat nongkrong gitu loh. Nah, aku tuh enggak dari dulu. Jadi emang tipe-tipe yang princess. Ya udah princess banget dulu tuh. Terus tiba-tiba masuk ke sini. Nah, ceritanya waktu aku masuk ke sini itu, ya, ini langsung masuk nih, menjurus. 180 degree ya. Iya, jadi apa waktu itu aku kan juga ini juga syuting juga sama aku juga model, bukan cuma model jalan doang, bukan cuma model buat fashion show doang, bukan makeup doang, tapi juga untuk beberapa iklan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau kita syuting kan emang kejar tayang ya dari pagi ya kan, ngerasain kan syuting-syuting kayak gitu tuh. Apalagi kalau untuk iklan itu kan mereka bener-bener nggak ini ya, nggak tripping yang kayak dikasih waktu 3 bulan gitu kan, nggak. Ini cuma 2 hari 3 hari udah harus selesai proyeknya. Kalau ada revisi ya udah langsung dihajar juga untuk shoot dari berbagai macam angle dan lain sebagainya itu. Nah, akhirnya aku jatuh sakit. Aku masuk ke rumah sakit, opname, terus habis itu ada satu temanku namanya Mbak Nisa, yang dulunya juga host di sini guys ya. Kalau kalian tahu yang bisa nyanyi itu marah-marah ke aku tuh. Kamu kenapa kok bisa sampai sakit, masuk rumah sakit? Gak sekali loh ini. Terus ya udah akhirnya cerita kalau jam kerja aku tuh emang kayak gini. Gimana ya, kita di dunia entertain yang freelance emang kayak gini gitu loh, nggak ada. Bahkan mungkin waktu weekend tetap kerja ya. Tetap malah lebih banyak di weekend. Iya sih, iya. Lebih banyak di weekend. Jadi kayak Senin Selasa itu sebenarnya lebih longgar buat orang-orang dunia entertain. Tapi kalau udah mulai weekend, nah itu tuh kerjanya mati-matian. Akhirnya ditawarin deh sama Mbak Nisa, nih ada nih tempat di Etik Indonesia lagi nganggur, lagi butuh host. Kalau kamu mau, boleh silahkan. Oh oke, boleh deh, aku coba dulu gitu. Ngecek nggak? Ngecek dong. Aku cek dulu. Oh, ini bahas-bahas keris gitu ya, senjata-senjata gitu. Apa yang pertama kali muncul di pikiran seorang model tentang keris nih? Bisa nggak ya? Nah. Oh serius gitu? Iya. Aku dulu mikirnya malah, jadi aku dulu mikirnya kayak, ada ya perusahaan kayak gini ya, gitu. Oh, ada ya, maksudnya orang yang mau nge-develop sesuatu kayak gini. Ada ya, maksudnya dulu itu menurutku jejak si Gundul itu udah cukup aneh, Tar. Serius, maksudnya ada orang yang jalan ke desa untuk melakukan aktivitas sehari-hari, itu menurutku sudah aneh ya. Terus, tapi kok orang-orang banyak suka. Nah, terus aku lihat gini ini. Jadi kayak, wih, ada ternyata di dunia nyata, dan aku benar-benar ketemu ya. Karena kehidupanku tuh mungkin 180 dari itu, sama kayak Tara dulu. Jadi, uniknya kalau kamu kan dari Mbak Nisa. Kalau aku dulu waktu aku stand up. Jadi aku perform di satu acara gitu, terus karena waktu itu lucu banget waktu itu ya, paling menguasai. Lucu get ya. Terus ada salah satu teman-teman dari Etik yang nonton. Saya diajak lah waktu itu, aku setelah turun panggung setelah selesai, saya bilang, ngobrol ya. Bro, mau nawarin kerjasama nih gitu. Boleh nih kapan? Yaudah sekarang aja kita makan yuk. Makan penyetan, terus ada semingguan atau berapa baru aku bisa main ke sini, karena waktu itu lagi sibuk-sibuknya. Lagi ada job juga. Ya akhirnya join ke sini. Nah, yang dipikirkan Tara nih mengenai, kayaknya keris ini awam deh di duniamu kayaknya. Nggak terlalu, soalnya kan keluargaku lumayan Jawa juga. Papaku juga dari Bali, jadi sering lihat, bukan yang Jawa dan Bali nih budayanya cukup kental nih, Tar. Lagi sama keris kan juga. Iya. Baru gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Aku tuh dari tadi tuh sebenarnya pingin nyoba ngomong kayak Tara, guys. Jadi kalau kita di orang entertain tuh apalagi kayak duta, terus penyiar tuh jadi punya suara tersendiri untuk mereka munculin karakternya. Jadi dari intonasi, artikulasi dan lain-lain tuh dihitung ya. Khusus. Ya kalau dilihat tuh Tara tadi tuh pakai teknik smiling voice tadi tuh. Jadi kayak gini kalau mau ngomong tuh. Nah aku udah ninggalin itu lama banget, Tar. Soalnya ini kalau udah nggak kebiasaan jatuhnya nahan. Iya benar tuh. Nah karena jadinya dulu tuh aku sempet, jadi kalau siaran tuh dibagi, Tar. Dulu aku sempet siaran malam karena suaraku kalau malam tuh lebih ngebas, lebih enak. Jadi buat mereka, buat nganterin mereka tidur. Nah suara-suara kayak gini tuh seksi kata mereka. Tapi setelah itu dipindah siaran ke sore, nggak boleh pakai suara gini. Diganti lagi. Diganti yang seperti ini, teman-teman. Nah gitu.
Oke, kita back to topic ya. Tadi keluar topik sebentar. Ya, karena konsepnya emang obrolan sesantai itu. Iya, oke. Ini- Jadi bisa merembet kemana-mana ya kan? Iya, bahkan ini kayaknya bisa sejam, bisa 2 jam mau ngobrol. Iya, apalagi ada hidangannya seperti ini ya. Nah, ini Mungkin buat oke aja nih. buat teman-teman nih kalau mau endorse bisa masuk ke konten kita pajang di depan nih. Nah, Tar. ya kita pajang di depan sini, bonus deh. Nanti kita bikinin konten khususnya. Loh, tuh. Tuh. Nanti aku bikinin fotonya juga sama Anda kalau mau ya kan. Jadi ada portofolionya. Jadi di depan nih kita butuh camilan nih kayaknya ini sementara nih. Oh iya. Kalau kopi, minuman insya Allah ada lah. Camilannya nih yang nggak ada Kalau nih. ada brand lain ya yang mau nge-sponsorin kita sekarang Boleh, boleh, boleh. podcastnya, ada logonya. Kita juga di sini kan ada printing buat muk. Emang ya ini ya guys ya, 2 orang ini memang otak-otaknya ini otak-otak marketing. Jadi tanpa Karena- disuruh kita udah. Karena emang dari dulu cari uang kita dari situ. Iya benar. Sebelum join di sini nih ya. Hah? Itu aku tuh kerjaan yang paling enak 2018 sampai 19 tar. Tuh kerjaku tuh cuma siaran. Selain siaran aku nge-MC, terus stand up, udah gitu doang. Siaran aku dari jam 2 sampai jam 5, jam 2 sampai jam 4. Sorry, jam 12 sampai jam 4, 4 jam. 12 sampai jam 4 itu ngisi prime time sore kan. Atau kalau nggak itu mundur jam 1 sampai jam 5 biasanya. Nah, itu terus setelah di luar itu nggak kerja, nongkrong sama anak-anak. Perlu nongkrong. Kalau job stand up lah paling aku stand up maksimal setengah jam. Oke. Itu kalau uangnya punya duit banget ya orang-orangnya ya. Kalau yang jadi selain itu udah aku full nongkrong. Jadi kayak emang kalau Tara tadi sakit karena kerja setiap hari, aku pernah sakit gara-gara habis kebanyakan nongkrong. Kebanyakan kena angin malam, akhirnya kebanyakan kopi asam lambung gitu-gitu aku dulu tuh. Oke. Emang serebel itu hidupku. Jadi sampai sekarang cita-citaku itu ini tetap asik sampai tua. Oke, I Jadi aku sampai punya cucu tetap bisa pakai kaos band gitu-gitu. Ya, ala-ala opa-opa asik gitu ya. Kemana rock and roll gitu ya. Iya, jadi kalau sore-sore mungkin orang-orang tua lain nyiram-nyiramin tanaman, aku motoran pakai Dogmart gitu kan asik kayaknya kan. Sambil bawa-bawa Vespa ala. Nah, asik tuh, asik. Itu bisa salah satu cita-cita aku sih. Iya, begitu. Oh, tidur-tidur. Jadi kayak orang semua yang di-entertain sama semua kayak. Iya, kita pasti Begini hidupnya asik ya. kita nggak mau yang saklek sebenarnya. Iya. Itu berarti kamu join di sini tuh setelah sakit yo? Iya, benar-benar. Sakit apa itu waktu itu? Waktu itu asam lambung, ya GERD. Jadi kan ada Semua orang yang tertentu ada kenapa mah. punya GERD ya? Iya, ada mah, ada GERD kan. Nah, aku tuh udah sampai ke GERD, terus habis itu saluran apa sih? Infeksi saluran pernafasan. ISPA? Iya, benar. Iya, iya waktu itu. Jadi emang karena ini ya, lingkup syuting itu kan emang kadang nggak sehat ya. Oh iya, asli. Selain rokok, debu kayak gitu juga kan. Kalau di etik sini kan Sama udah ini jelas sih, kapal sama gitu keringet kan. kru sih biasanya. Itu polusi udara sih memang ya Bapak ya. Kayak gitu. Jadi aku ingat waktu itu aku masuk rumah sakitnya sekitar hari Selasa kalau nggak salah. Jadi Sampai di rumah sakit berarti? iya, aku abnormal, bener-bener Oh, abnormal. Oh. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, terus habis itu hari Kamisnya aku yang dicat sama Mbak Nisa itu. Terus kan kayak gimana banget ya kalau saya langsung hari ini keluar rumah sakit besok ke etik gitu kan, ya apa ya? Ya sih nggak infus karena melakukan mbak suster. Iya, masih sakit-sakit gimana gitu. Akhirnya aku recover dulu 1 hari apa 2 hari gitu. Terus hari Minggunya aku pokoknya kesini. Hari Minggu aku kesini dan Minggu itu waktu itu masih masuk tuh. iya masih ya. Nah, masih. dulu kita itu liburnya Senin guys. Betul banget. Jadi aku hari Minggu itu langsung ke sini, terus habis itu langsung ketemu sama Korifo dan juga petinggi-petinggi kita pada waktu itu yang jumlahnya lebih banyak dari sekarang ya kan. Dan tentunya langsung ditanyain waktu itu. Dan yang bikin aku kaget itu adalah satu, memang di sini waktu itu cowok semua. Jadi waktu itu pas lagi nggak ada Mbak Putri, lagi nggak ada Mbak. Oh iya, maksudnya yang Masih- kondisi di depan situ ya. Iya, yang di depan di bawah ini masih cowok semua gitu. Yang modelannya tuh Mas Rehan, modelannya Fadil, modelannya Mas Parama. Terus Mas siapa Dika. lagi ya? Mas Dika, Dika. Mas Dika. Iya, Mas Dika. Itu satu orang yang paling eye catching loh. Aku pertama kali lihat, ih, Ya Allah.
di sini boleh ya tindiknya banyak sekuping-kuping gitu ya. Banyak Terus, banget ya. itu pokoknya aku datangnya kan jam siang ya. Pokoknya jam kalian siaran deh. Jam 1 itu kalian itu siaran YouTube. Terus aku disuruh duduk dulu di sofa panjang di bawah itu. Disuruh duduk dulu di situ. Inget banget tuh. Dia pakai blazer dulu kayaknya. Iya. Blazer hitam kayaknya. Hitam atau hijau kan masalah. Hijau ya, hijau. Ingat banget tuh aku. Waktu itu soalnya aku tanya ke siapa ya, Pak Rama ya, bilang, "Sopo ler?" Bilang, "Gak ngerti aku." Masa arek tulen-tulen biasa. Berarti paling host anyar. Wih, peningkatan nih karena kita akhirnya punya host cewek. Iya, cewek lagi. Soalnya ini araf topik ya. Jadi sebelum kamu itu beberapa kali ada host cewek juga. Iya, diceritain, Tapi emang mereka ngerasa kayak akhirnya takut, terus gak cocok dan segala macem. Mereka bingung mau gimana ngadepin waktu itu secara yang di YouTube kan lagi aktif YouTube banget tuh. Iya. Kalau kamu kan udah di hire untuk TikTok kan. Iya. Nah waktu itu di YouTube tuh yang benar-benar orangnya itu kayak serem gitu loh. Mas Dika, terus Yudi, yang gitu-gitu. Jadi mereka kayak kurang cocok, kurang ini. Akhirnya datang Tara. Akhirnya aku bilang, wih, aku waktu pertama kali mikirnya sih kayak, ya nanti kayak yang sebelum-sebelumnya. Maksudnya, banyak juga. iya, join sehari 2 hari, udah. terus cabut gitu karena alasan dan lain-lain. Ternyata sampai sekarang sih kampret. Terus setelah duduk di situ gimana tuh? Habis itu duduk itu kan, nungguin lama aku. Jadi kan aku udah datang dari jam 12 kan takut kan. Terus aku tuh baru Janjiannya jam berapa? Tanyain, hah? Janjiannya jam berapa janjian? Janjiannya jam 1 sih. Jam 1 kamu datang jam 12. Jam 12. Oh ya. Benar-benar duta ya teman-teman ya. Baru apa namanya? Baru didudukin, baru diajak ngobrol tuh jam 4. Waktu kalian semuanya break. Jadi kan kalau gitu hamba datangnya sore gitu ya Bapak ya. Tidak perlu saya jam 12 banget gitu nyampe sini gitu ya kan. Dan waktu nyampe di sini itu kan waktu itu makannya masih di sini, masih dimasakin sini gitu. Iya, ada masakan. Dan sebelum diajakin makan itu, Tara itu disuguhinnya apa teman-teman? Bir hijau yang dibawa tuh loh. Jadi ditanya sama Korifo, ini Korifo sendiri nih yang nanya nih ya. Oh iya, halo. Nah, salaman kayak biasanya lah ya. Di otak aku juga gini. Oh ini ada om Cina celananya pendek, kaosan doang, rokokan bulbul, tatoan. Gini juga ya. Apakah ini yang punya? Gitu aku dulu juga. Terus lihat aku datang pakai kemeja celana pendek, gimbal gitu. Iya, namanya kayak aku bingung gitu. Terus habis itu Korifo tuh langsung tanya, rokoknya apa? Wah, seorang duta nih. Pusing nggak? Seorang duta nih terus ditanya. Baru kenalan ditanyain rokoknya apa? Oh, enggak. Padahal dulu semenjaga itu untuk image ya. Iya nggak sih? Iya. Secara story aja dilihat ya kan. Kehidupan aja kayak diatur. Iya. Terus sekarang di sini kayak ih kok lawless sekali gitu kan ya. Makanya kan kayak rokoknya enggak, aku enggak ngerokok gitu. Oh ya udah. Terus habis itu duduk terus tiba-tiba itu ada yang bawain minum, aku nggak tahu. Aku lupa siapa yang bawain minum, tapi yang jelas gelas piring itu loh yang titanium biasa itu. Ditaruh 3. Soalnya aku Korifo sama itu. Terus habis itu sama bir yang hijau itu. Ini minumnya, diminum ya. Enggak minum kok. Jadi udah ditanya rokoknya apa, disediain bir. Pusing saya guys, terus enggak minum. Enggak. Akhirnya Terus apa? Air putih aja enggak apa-apa. Akhirnya air putih. Setelah itu ya udah. Bingung kan ya. Sedangkan balik lagi itu masa-masa dimana aku tuh bener-bener masih pakem-pakemnya anak cewek, bener-bener masih princess-princessnya. Umur berapa itu waktu itu? 20 ya? 19 ya? Iya. 19 bro. Aku join di sini tuh 23. Oh. Kelihatannya bedanya. Nah, terus habis itu udah kan teman-teman YouTube udah selesai siaran, terus habis itu nanyain basicnya Tara apa, terus ya Tara bilang Tara hostnya apa gitu. Pernah di ini nggak, pernah di e-commerce nggak? Oh pernah, sebelumnya pernah di host live gitu. Juga di Shopee dan juga TikTok gitu kan. Terus habis itu juga MC-nya MC formal non formal semuanya bisa gitu kan. Terus oh ya udah abis ini dicoba ya, kita mau coba buat di TikTok nih, soalnya kayaknya prospek bisa. Ini akunnya udah ada, tinggal dicoba aja gitu. Nanti kalau emang kitanya cocok, nanti hari Selasa datang ke sini, soalnya hari Senin kita libur. Ingatnya gitu. Habis itu nanti kalau ternyata enggak ya, nanti kalau ternyata kayak gimana nanti kita kabarin lagi gitu. Berarti kan dari awal kan ada ini ya, bukan berarti Tara masuk ke sini langsung diterima enggak gitu ya. Ada seleksinya juga ya. Ada seleksinya juga gitu Tara masuk sini. Akhirnya masuklah ke TikTok itu.
yang masih kosong banget ya, tapi itu disuruh hitung mundur, apanya yang dihitung mundur gitu loh, tiba-tiba banget. Kalau yang belum tahu ya, jadi konsep di lelang itu kan waktu kita setelah open bid, mereka ngebid, nah jadi ada batas 3 menit kalau nggak salah. Waktu itu masih 3 menit. Ya 3 menit, setelah itu dihitung mundur. Kalau nggak ada yang ngebid lagi, tapi ketika kalau ada yang ngebid lagi, nah keriset lagi hitung mundurnya. Sampai benar-benar nggak ada perlawanan atau sekitar 5 hitungan mundur, setelah itu 10 hitungan mundur. Kalau dulu gitu Tar. Baru setelah itu di close, nama yang di atas close itu yang menang. Gitu, kayak gitu. Iya benar. Jadi waktu itu yang opening semuanya kan Korifo kan. Terus itu ya udah disuruh hitung mundur, aku bingung apanya dihitung mundur aja. Korifonya sendiri kayak 5, 4, 3, 2, 1 terus. Lucu banget dulu pertama kali lihat. Iya, disuruh bilang close. Apanya yang close? Aku bingung. Jadi kayak nggak di ini ya, nggak di briefing dulu mau apa ya? Sama sekali maksudnya tuh. Mungkin mikirnya itu kamu itu sudah tahu lelang kayaknya. Enggak, padahal enggak. Iya, mungkin dipikirnya gitu, dipikirnya udah tahu, udah paham. Kalau awal-awal dulu aku waktu ujian juga gitu, tapi untungnya aku tuh pernah ikut lelang di luar negeri. Bukan ikut sih, maksudnya lihat gitu. Mau ikut cuma kayaknya uangnya banyak banget deh ini, kayaknya nggak nutut gitu. Kalau di luar negeri tuh lelangnya banyak banget, ada kayak patung-patung gini, terus berlian segede gini. Iya. Kayak wih, ini mahal ya. Lihatnya tuh emang lelang rumah biasanya, aku lihatnya tuh. Oh iya. Ketok palu, kayak gitu loh kayak gini ya. Penawaran. Oke, di sana ada 100.000. Oke, di sana naik di 200 gitu kan. Nggak pakai yang 5, 4, 3, 2, 1 close gitu, nggak ada ya kan? Ada sih, tapi by jadi ada tukang countdownnya sendiri. Nah, kalau yang aku lihat tuh kan nggak kayak gitu. Jadi kita lo belajar di situ, terus habis itu ternyata yang nonton itu banyak yang suka gitu loh. Kayak siapa ya, awal-awal Hari, Om Danwit, Om Reza Rom, apa gitu, yang awal-awal itu. Kayak, ada siapa nih, ada yang baru, ini siapa, gitu, cantik banget, kayak gitu kan. Terus jadi benar-benar waktu itu kayak mungkin wajah baru dan fresh impression Tara bagus tuh. Soalnya Tara waktu itu ngelepas blazer, Tara pakai kaos polos hitam agak ketat. Oh iya ya? Iya. Oh iya. Pakai kaos polos hitam itu, terus habis itu ada yang nge-gift. Iya, banyak banget tuh yang gitu. Langsung yang nge-gift tuh banyak, pokoknya sampai cair 500.000 dia pokoknya. Gak sampai seminggu tuh Tar. Gak sampai seminggu tuh cair tuh. Hari itu. Iya, hari itu kan langsung dicairin kan. Dari itu. Nah, akhirnya dari situ deh. Udah selesai live, aku juga gak berharap banyak kayak harus diterima atau enggak, tapi Korifonya langsung suka. Langsung kayak oh iya, tadi udah lihat ya caranya gini. Terus datang lagi gitu. Wah, alhamdulillah diterima deh. Akhirnya dapat kerjaan. Waktu lagi drop-dropnya itu kan. Itu kalau kita tarik mundur nih Tar. Jadi dulu tuh sebelum kerjaanku, kalau aku ingat ya, kalau sebelum aku di Etik ini, sebelum itu aku ngurus live juga, live TikTok. Jadi yang bikin ada TikTok di sini, kita ngobrol sama Korifo sama Mas Boy dulu. Itu pertama kali live ada di sini TikTok itu gara-gara itu. Karena dulu tuh aku di akhirnya untuk YouTube, terus aku bilang, kenapa kita nggak coba e-commerce lain? Karena aku dulu ngurus TikTok nih. Akhirnya kita live TikTok. Jadi sampai sekarang, makanya setelah kamu sama Korifo, kan sama aku toh akhirnya toh. Nah, Yosan, sikatnya yang diawali juga. Oh ya udah, akhirnya yang mengawali TikTok tuh aku sama Tara. Adminnya dulu tuh aku ingat Fadil. 3. Fadil, Fitri ya? Enggak. Siapa ya? Mas Fadil, Mas Lana, Mas Billy. Oh iya, bener. Bertiga ini. Bener. Akhirnya setelah itu karena kita kasih banyak platform tuh, akhirnya bisa Tara sama Billy doang waktu itu ya. Iya. Aku tetap YouTube. Oh iya, aku tetap stay YouTube sih, aku tetap ngurus YouTube, terus sempet join ke Yudi untuk bangun platform baru lagi. Aku juga. Soalnya kan aku masih bego-bego blow on gimana gitu ya. Masih nol banget gitu. Jadi masih harus ditemenin. Nah, dulu tuh aku ditemeninnya pilihannya 2, antara sama Mas Rehan, kalau gitu sama Mas Roni. Iya. Terus habis itu aku digilir, kesannya kayak apa? Iya, ditemeninnya. Jadi kayak 3 hari sama Mas Rehan, habis itu nanti sama Mas Roni. Seminggu sama Mas Rehan, seminggu sama Mas Roni gitu. Terus habis itu kayak tiba-tiba ada suatu kondisi di mana Mas Rehan harus meninggalkan aku gitu ya kan, akhirnya aku ngurus YouTube soalnya YouTube nggak ada orang gitu kan gimana Tara sendirian, kasihan. Nah, jadi kasih Mas Roni kan. Habis itu Mas Roni kan sibuk dan lain sebagainya. Lepas coba dicek ya, kalau sendirian bisa nggak, dilihat sama orang-orang menilai bisa. Langsung ditinggal. Dulu aku pertama kali inget itu Tar. Iya sama kayak kamu. Jadi kondisinya waktu itu nge-watch YouTube tuh dulu tuh trio Kwek namanya. Oh, siapa aja? Karena hostnya cuma emang ada 3 itu dulu.
Mas Roni, Mas Dika, aku. Oh, oke. Itu kalau malam ditungguin tuh, udah kuek-kuek tuh malam tuh. Itu soalnya malam-malam tuh udah waktu-waktunya kita bercanda tuh. Oke. Si Mas Roni ngantuk banyak salah. Mas Dika ngomongnya mulai belepotan kan, sehari udah nyanyi, udah apa segala macam. Saya masih energi. Sedikit mancing ya Bapak ya? Mancing-mancing, saya mancing-mancing. Mas Roni itu salah banget tuh, sering salah itu. Asiknya kalau nginget-nginget di YouTube dulu tuh. Terus waktu aku ada kondisi tuh di mana kayaknya ke Mas Roni luar kota, Mas Dika sakit kayaknya deh. Aku lupa, pokoknya akhirnya tinggal sendirian aku. Wih gimana nih ya? Bingung nih, maksudnya aku ngertinya cuma sedikit nih, baru sedikit, baru berapa minggu. Gak sebanyak orang-orang ya gitu. Akhirnya di situ memacu aku buat belajar lebih di situ. Jadi aku pacuannya di situ. Soalnya nanti kalau aku ditinggal, paling nggak aku bisa. Nah, iya benar. Gitu pacuanku itu. Kalau Tara gimana nih? Belajarnya pertama kali gimana? Soalnya kan sebelumnya kalau didampingin, otomatis yang jelasin, enggak, maksudnya yang jelasin kan ini kayak aku atau Mas Roni kan. Nah ini aku belajar dari situ. Dari situ. Jadi kalau kalian nerangin, itu tuh aku berusaha nangkep, dan karena kita kan di sini kan kerisnya repetisi ya. Jadi bukan yang kayak brojol cuma sekali seumur hidup kita, seumur hidup kita, tapi kan berulang-ulang kan, beberapa kali akhirnya hafal. Gitu. Jadi aku tuh baru mulai searching Google itu waktu bulan keempat di sini. Baru mulai cari-cari sendiri tuh bulan keempat. Itu waktu udah lepas soalnya. Apa? Udah lepas soalnya. Iya, maksudnya udah dilepas sendiri gitu. Udah dilepas sendiri, sama ditemeninya sama Korivo biasanya. Oh ya, sesekali masuk. Itu yang ini ya, kejadian tempat tongkol itu ya? Iya guys, bener banget. Jadi ya gitu deh. Ya, ini kejadian lucu nih. Jadi Korivo itu kadang karena banyak yang dipikir juga, terus jadi gini kondisi itu kalau kita sudah banyak hafal dapur pamor, kadang kita tuh bingung mau yang diopong apa gitu. Mau yang di otak kita tuh mau ngomong apa tapi kita bingung jadinya apa. Waktu itu ada tombak, Korivo lupa itu namanya, aku ingat tombak bugel tuh aslinya. Tombak toto. Oh, Tombak Toto ya? Tombak Toto, sorry, Tombak Toto nih, Tombak Toto. Korivo kita ingin cuma tonya doang. Nah, terus habis itu sebelum si Tombak Toto ini, itu tuh ada tombak apa sih? Buntut Mimi. Nah, Buntut Mimi. Soalnya dia ini mirip sama Buntut Mimi. Tak cari di Google. Oh, ada, hewan Mimi ada hewan Mimi. Akhirnya aku percaya deh. Hewan yang di karang-karang pinggir-pinggir pantai gitu kan. Terus habis itu, sebelumnya si tombak yang barusan ini itu tuh Korivo nerangin keris Ngadiboyo. Nah, habis itu aku cari keris Ngadiboyo, ada Nganjuk. Iya ada. Ceritanya gini, bla 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 bla, yang diterangin sama Korivo, diterangin juga, terus Korivo belakangnya tuh bilang, tapi ini nggak tahu bener atau enggak ya, tapi saya ingat saya gitu. Terus aku bilang, bener kok ini tak cari gitu. Terus Korivo, lu dicari tak? Oh ya ngono, pinter ngono. Terus habis itu ya itu si tombak Mimi itu, oh ternyata bener juga. Akhirnya tak taruh HP-ku. Oh berarti Korivo 100% bisa dipercaya. Begitu saya mikirnya ya kan. Akhirnya keluarlah si tombak Toto ini. Seret. Iya ini namanya masih dipegang-pegang dulu sama Korivo kayak biasanya kan. Cerita dulu. Iya ini panjangnya sekian, ini namanya tombak tongkol. Soalnya bentuknya kayak ikan tongkol katanya. Terus aku masuk tuh, aku masuk ke ruang TikTok. Aku percaya banget. Oh, aku lihat deskripsi kan. Tombak tongkol. Emang ono aku? Ono kan golek ono ta? Nang Google. Golek tombak tongkol. Ya emang ada. Ada ya. Ada tombak tongkol ada sih, ada. Tapi ya kayak bukannya. Iki deko koyo iku ujur deko ngono. Oh, iya tan. Terus iku tombak apa sih di hutan iku lan? Tombak Toto ta? Nah, tombak Toto maksudnya. Iku aku langsung wow, aku dibodohi. Nah akhirnya dari situ lah aku dikit-dikit nyari referensi gue sendiri. Akhirnya nemu website kayak hartalangit.com, pusakadunia.com. Terus kalau nggak ada di website ini ternyata di Facebook juga banyak yang bahas kayak gitu-gitu. Dan akhirnya setelah aku ditinggal itu, setiap aku punya kesempatan untuk nge-host lagi sama Mas Rehan atau sama Mas Roni, aku nggak ngomong sama sekali. Bener-bener aku biarin mereka berdua ngomong, tak tangkep. Gitu. Aku dulu tuh ya kejadian waktu setelah ditinggal itu aku bingung kan. Akhirnya aku banyak googling tuh. Jadi benar-benar kayak akhirnya dari googling tuh aku buat ricikan sendiri Aku bikin catatan sendiri. Jadi udah banyak banget catatanku, sampai aku kadang ada yang cari gambarnya aku masukin ke notes gitu. Tapi di HP lama masih ada kayaknya. Nah, itu beberapa kali diminta sama Boleh juga. Catatanku tuh. Nah, dari situ aku dikasih nama Ranma Googling dulu. Karena waktu mereka nggak ada, aku kepaksa googling nih. Nah akhirnya dari situ setelah ada,
Kadang Mas Roni lupa, aku disuruh googling. Oh iya. Kan banyak lupanya tuh Mas Roni tuh. Wah lucu banget itu kejadian. Jadi ada keris. Jadi ada keris. Jadi kalau gini di pusaka itu terutama di keris, di tombak ya. Jadi itu ada dapur dan pamor yang emang nggak kecatet. Oke. Jadi emang dia itu cuma beberapa aja yang kecatet. Karena kalau di buku itu sesuai literasi orangnya, sesuai pengetahuan orang yang membuat. Jadi nggak semua kecatet. Oke. Nah waktu itu ada keris, aku ingat banget kerisnya kalau nggak salah keris lurus Kinata. Kinatanya ada kepiting, ada kura-kura, terus ada kerang kalau nggak salah. Terus Korifo ngomong, ikannya disenengi apa iki? Gini misalnya, dapur seafood gitu. Emang tak cari di Google, aku harus menyerah aku. Gak ada itu. Dia ngomong akhirnya boleh setuju. Ya wis dapur seafood. Akhirnya dapur seafood kenanya. Oh iya. Aku diceritain. Coba kan dapur seafood itu. Terus dulu saking banyaknya ya Mas yo. Iya, terus dan semakin hari tuh mungkin kita tuh improve. Dari dulu aku waktu ngapalin dapur pamor aku belum tahu tentang gaya warangka, tentang kayu. Akhirnya upgrade. Dan dulu waktu belum tahu kayu itu, wih lucu banget Korifo. Kayu api ngomongnya. Wah, karena kalau biasanya orang-orang kayak Yudi Pak Po itu kan juga ngeproduksi untuk warangka tar. Jadi mereka tahu jenis kayu kan. Nah setelah pakemnya kayak gitu, orang-orang pada tanya kayunya apa nih kok? Gitu. Korifo ngomong, oh ini tuh kayunya tua ya. Dan kalau menurutku ini tuh bagus lah yo, langsung didek-dek. Bocah hati mau mau nih. Iya, suka api ya. Setelah itu di kerjaan itu kita pasti menemukan titik nyaman dan titik jenuh. Benar ya? Benar. Pertama kali Tara nemuin titik nyaman di mana? Setelah berapa bulan dan kejadiannya apa? Bentar mikir deh. Masalahnya, aku nemu titik nyamannya tapi gak bisa diceritain. Iya, aku nemu titik nyamannya itu, tapi intinya gini. Nah itu balik lagi ke yang sebelumnya nggak pernah aku dapet, di sini aku dapet. Yang sebelumnya nggak pernah orang ngajarin ke aku, di sini diajarin. Tapi di sini tuh uniknya ngajarinnya tuh nggak pakai kadang-kadang nggak pakai omongan, pakai tindakan aja langsung gitu. Kayak gitu. Jadi itu balik lagi, Tara itu jarang karena dari kecil ini Tara emang sama mama itu sama orang tua itu kan nggak deket-deket banget. Tinggalnya juga pisah-pisah kan. Jadi Tara itu emang susah buat minta tolong. Jadi semuanya tuh kalau bisa tuh dilakuin sendiri gitu kan. Tapi di sini tuh Tara itu sering banget sebelum Tara minta tolong udah dibantuin. Dan itu Tara kaget. Kayak misalnya hal yang sederhana aja ya. Tara lagi makan. Terus habis itu belum ada minumnya. Terus tiba-tiba kayak Mas Ran, Tar, durung ngambil ta? Oh durung Mas ngono. Terus sampean ngambil no. Itu aku bingung, kayak itu hal besar buat aku Mas. Terus kayak hal kecil lagi, semisal kalian ke Indomaret, terus kalian nawarin aku mau nitip apa Tar? Itu juga hal besar buat aku. Serius. Itu mah soalnya itu kalau maksudnya di anak-anak kayak mungkin aku para mobil itu kan anak tongkrongan itu udah biasa banget tuh. Biasa. Nah, buat aku itu hal besar, Mas. Jadi kayak hal-hal simple di mata kalian itu hal besar buat aku. Dan itu di sini tuh kayak bener-bener aku dapetin itu. Kayak sesimpel nitip Indomaret itu buat aku itu berarti. Kaiso tali nitip Indomaret anak powo ngono franchise ngono. Kaiso rek. Digeret ngerti. Kaiso rek. Kayak gitu. Terus ya kayak gitu-gitu. Jadi sedikit ada shock terapi enggak ya? Iya, bingung. Makanya aku tuh kadang kayak jadi ada guys akun fake yang nggak tahu siapa ya. Itu tuh yang kayak nge-DM Tara bilang aku cuek ke anak-anak sini. Sebenarnya bukan cuek, tapi aku nggak tahu cara ngerespon. Saking nggak pernahnya di treat kayak gitu, aku nggak tahu cara ngerespon. Iya, paham. Aku paham. Cuman bisa bilang oh ya makasih. Tapi aku nggak tahu kalau harus yang kayak oh ya Mas makasih banyak ya kayak gitu. Aku nggak tahu. Oh gitu, iya. Jadi emang dari dulu aku tuh nggak tahu cara ngerespon dengan baik dan benar kayak gitu loh. Kayak gitu. Terus itu juga mungkin karena emang di sini Tara paling kecil ya. Terus balik lagi di rumah kan Tara juga jarang deket sama keluarga. Gak ada yang lebih kecil lagi, ada Fitri, Mega itu lebih kecil lagi. Umurnya. Iya. Tapi di sini tuh kayak di keluarga banget gitu. Di sini tuh kan kayak ibaratnya Tara punya kakak, punya mbak, punya emas, punya om, ayah, ya kan? Punya om, punya bunda nggak ada, punya mami ya kan kayak gitu. Jadi, ada kakek. Oh iya ada kakek. Ada ya kan. Lengkap gitu ya. Lengkap gitu. Dan di sini tuh emang memainkan porsi keluarganya sendiri gitu loh. Gitu kan. Terus kayak barengi aku pulang.
Itu juga aku hal yang aneh. Maksudnya kok aneh ya Tar? Soalnya dulu nggak pernah. Kalau mau pulang yang gojek sendiri. Gitu. unik Tara, ini unik bro. Makanya. Hal sosial simpel itu sulit. Kamu mungkin kaget dulu waktu kamu belum masuk itu. Jadi sakit itu mesti gantian. Temanku di sini kan yang paling deket bertiga nih. Aku Parama Willy nih. Ini sakitnya gantian biasanya Tar. Jadi kalau aku sakit, besok ini Parama terus Willy. Karena kita nongkrongnya bertiga terus. Ya mungkin secara ini ketularan kan mungkin kan. Saya malah sak kontraan guys. Waktu aku sakit itu, terus ya anak-anak beliin makan, beliin obat tanpa aku minta malahan. Itu aku kaget. Terus secara nggak langsung karena ada hal begitu, waktu Parama sakit, aku akan melakukan hal yang sama ke Parama. Tanpa Parama minta, tak tulang arek Tar. Lu minta tang ya kon, cuma mungkin dengan cara bercanda kita yo gitu. Kita anuin. Terus diem apa udah pulang tak apa nih. Semangat ya tak apa. Tapi lagi itu belum ditemui di zaman dulu ya. Jadi shock ya. Shock ya. Kayak tempo hari kan aku habis sakit guys. Tapi aku udah sekarang kan udah mulai nerima kayak ternyata minta tolong itu nggak apa-apa. Ternyata dibantu orang itu juga nggak apa-apa gitu loh. Bukan berarti kita kita lemah. Tapi ya boleh gitu loh. Terus dulu tuh aku bener-bener yang kalau nangis itu ngerti gak sih? Tahan gitu loh. Iki tadi toksik lah wes hampir setengah jam dikom nggak boleh. Ya titip lah bro. Nah dek situlah lo ya. Nah kayak gitu. Nah tempo hari itu juga gitu. Tara sakit terus tiba-tiba bangun itu udah ada obat, udah ada bubur, udah ada tar ayo makan. Itu aku saya ngebleng saya kayak gak ngenteni aku bangun sih terus nanti aku cari dewe yo kayak gitu loh. Kan dulu kayak gitu. Dulu kayak gitu. Kayak gitu guys. Nah di sini nih aku nemuin hal-hal kayak gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa di sini hidupku lebih enteng. Jadi selama aku 19 tahun hidup kemarin berat soalnya yo tak lakukan barang dewe gitu. Kadang kita itu nggak tahu dari mana kita dapat pelajaran hidup Tar. Bener banget. Aku pernah cerita ini di waktu live streaming. Jadi pernah waktu itu aku sumpek, benar-benar sumpek karena waktu itu pandemi. Job habis tuh. Benar-benar aku kayak aku lapos sih gitu. Ada semingguan itu aku bingung mau cari. Maksudnya mau kerja lagi, job-joban nggak ada, event-event postpone. Padahal tuh sebulan tuh aku udah ngitung-ngitung, aku dapat, lumayan nih. Tapi pas pandemi, postpone semua. Waktu itu namanya masih PSBB apa ya? Ya PSBB ya? Ya namanya itulah. Itu kan benar-benar kita harus. Iya, terus jam 8 harus udah di rumah gitu kan. Nggak boleh nonton. Dia kayak merubah pola hidupku banget sampai stres aku harus ngapain. Akhirnya malam-malam nggak peduli aku motoran sendiri Tar. Jalan motoran sendiri. Aku emang seneng motoran. Kalau aku pusing aku nggak tahu harus ngapain daripada aku sedih nangis toh. Aku motoran di jalan. Setelah itu ketemu ada tulisan di belakang truk. Apa tuh? Tulisannya gini, uang bahasa Jawa gini. Duit kuwi mung titipane Gusti, tapi mbok yo lek titip sing akeh Gusti ngono. Sama. Dari situ kayak, iya wae. Kabeh iki mek dititipno ngono maksudnya bukan punya aku sendiri. Nah dari situ aku ya wis lah mulai lah. Terus pulang, ketemu lagi stiker di motor. Tulisannya kuat dilakoni lek ra kuat utang BRI ngono. Prek kok ngene-ngene kabeh kan. Terus setelah itu waktu aku pulang, beli makan. Aku beli makan nasi pecel. Orang itu tiba-tiba bilang gini, piro-piro rezeki ini disyukuri ya mas, pokok iso mangan. Mungkin lo mas tak imbu ayam. Jarang, aku merinding ini mau ini mana lu. Oke, ternyata pertolongan Tuhan itu datang waktu kita nggak sadari Tar. Betul. Gak mungkin kita sadar pertolongan Tuhan itu ada kecuali setelah pertolongan itu datang. Jadi makanya aku kayak, ya wis santai bro, living like a rockstar aja. Selagi ada kita manfaatin, kalau nggak ada kita usaha buat ada atau disyukuri ya kan. Kita usaha mungkin nolong orang lain juga, dari situ mungkin indahnya hidup. Nah terus habis itu ada ini, mungkin buat Mas Rehan ini hal simple tapi buat aku tak inget sampai sekarang. Jadi aku pernah punya masalah lah ibaratnya, terus aku tuh nge-host sama Mas Rehan sambil aku tuh fokus chattingan. Sebenarnya aku antara ngene ambek ngene. Nah Mas Rehan itu langsung kayaknya Mas Rehan tuh peka, terus habis itu kayak wes sok murono sik gitu. Akhirnya wes aku dan itu sebenarnya masalah besar menyangkut itu. Nah itu akhirnya ya wes
selesai baru aku gini lagi, baru nge-host bareng lagi. Dan aku put missing ya? Iya. Terus ya aku tak inget sampai sekarang. Kayak itu hal simple, tapi kayak itu nggak pernah orang lakuin ke aku gitu loh. Tapi Mas Ryan lakuin ke aku. Ya aku paham karena hal-hal kayak gitu-gitu loh. Ya aku paham karena di dunia entertain yang mungkin dulu tak jalani kayak Tara itu, kita itu dituntut untuk jadi ini ya, orang yang bermuka dua. Iya betul banget. Seberat-berat apa yang kita alami, sedalam-dalam kesedihan yang kita ini kan di depan kamera, di depan orang, kita harus bisa menampilkan senyum yang lebih dari mereka gitu kan. Sama, jadi stand up comedian itu gitu Tar. Dulu tuh aku pernah ada musibah, tapi hari itu juga aku ngejob. Dan ngejobnya itu menurutku lumayan lumayan berarti buat aku karena ngejob di antara para petinggi-petinggi gitu. Mereka yang sumpah dan segala macam. Ya gimana caranya aku harus ngatur itu biar mereka taunya aku juga seneng. Setelah proses aku stand up, aku turun panggung, diajak makan, aku juga harus bermuka dua untuk oh ya Pak, gitu. Pas pulang ya sudah sedih lagi, santai yang penuh, ngecetan, gitu lagi. Ya aku tahu, ya mungkin karena aku tahu kondisi itu dan kayaknya di sini masih bisa ditolerir lah. Ya sudah, santai aja. Iya, akhirnya ya sudah gitu. Dan itu waktu aku awal masuk, ya aku nggak sama Mas Ryan, berarti aku awal masuk lah guys. Ya bener-bener sih belum akrab banget juga lah aku sama Mas Ryan itu. Aku itu orangnya gampang akrab Tar. Aku walaupun orang lain nggak nganggap aku teman, kamu udah anggap teman gitu. Jadi perlakuan ke kamu ya sama kayak yang lain. Jadi nggak diomong pilih kasih ngono aku. Aku belajar toko adikku akeh Pak. Ponakanku banyak juga, adik-adik sepupuku banyak juga, jadi nggak bisa pilih kasih. Aku tuh kalau makan di rumah, aku bawa KFC, itu aku harus bawa 3 bucket Tar. Nggak bisa kalau aku makan sendiri. Makanya mungkin tuh pelajaran hidup yang akhirnya karena terbiasa deh. Karena terbiasa jadi belajarnya kayak gitu ya. Memaklumi orang lain mungkin akan mendatangkan kemaluman untuk diri kita sendiri ke depannya. Nah, masih keren 2023. Wow. Di bawah sini ya. Kalau titik jenuhnya pernah nggak? Ya paling kalau omset lagi turun ya. Itu doang sih. Maksudnya kayak balik lagi ke duit doang gitu. Tapi kalau buat kayak lingkungan sosialnya yang ada di sini enggak. Iya sih, iya. Tapi di sini tuh aku belajar waktu itu sempet tahun kemarin omset tuh turun Tar. Bener-bener drastis gitu waktu akhir tahun. Cuma 300.000 gitu kan, maksudnya. Tapi Korifo ngajarin ke kita itu bahwa santai coy, kita bawa happy aja, kita liburan. Bayang dong, omset mudun liburan kan. Tapi emang waktu kita ke Bali itu juga omset lagi turun. Iya. Mas tujuannya Korifo itu biar kita fresh, jangan terlalu dipikir, jangan terlalu berlarut-larut gitu. Akhirnya berlarut-larut. Jadi jangan terlalu gitu. Tapi dari situ aku belajar akhirnya ya bahwa emang semuanya tuh ketika masalah datang itu kalau kamu nggak bisa ngatasi ya sudah taruh aja. Kita cari hal lain gitu. Asik sih ya mungkin sama si jenuhku sama Tara waktu kalau ya kalau omset lagi turun aja gitu, bukan yang karena dari orang-orangnya gitu. Ya terus mungkin jenuhnya itu kalau kita sudah merepetisi hal itu setelah berulang-ulang ya. Jadi makanya kayak kita sekarang bikin konten kayak gini biar yang baru gitu kan. Lebih fresh gitu-gitu. Tar, aku pengen tanya. Mungkin ini pembahasan topik terakhir ya. Jadi tentang dari tadi kita kan sudah ngulik tentang sisi lainnya Tara ya mungkin ya. Saya juga terus Tar. Secara nggak langsung ada juga. Kurang ajar. Kamu kan dulu duta budaya, sebutannya apa sih? Iya, duta budaya Jawa Timur. Duta budaya Jawa Timur. Itu sing kok Cak Daning ngono enggak sih? Iya betul. Iya, bener. Cuman focusing on budaya doang dan itu lingkupnya Jawa Timur gitu. Oh, kalau Cak Daning kan Surabaya. Dan terus itu lebih ke pariwisata. Lah Surabaya iku Gus apa? Go ambek apa? Kalau mana? Sidoarjo. Gusyu. Goyu. Goyu, ya Goyu. Kalau Jakarta Betawi Abang None. Ya benar gitu kan? Nah, gitu kan. Masing-masing kabupaten punya namanya masing-masing. Oh. Gitu. Jadi kayak Jombang Goyu sama kayak Sidoarjo. Terus habis itu Cak Ning Surabaya kan. Terus habis itu kalau daerah yang selatan-selatan itu ada Kacang Jebeng, Kacang Jebing. Gitu. Oh, Kacang Jebing. Iya. Oh iya, ngerti. Kalau Banyuwangi Jebeng, kalau Madura Jebing. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah benerin ya teman-teman ya kayak gitu. Ya jelas, nggak salah bener. Ya kayak gitu. Terus apa mana? Banyak kok kayak gitu-gitu. Terus Panji Galuh Kediri, Inu Kirana Kediri, Gusyu Kabupaten Kota Mojokerto, kayak gitu. Itu kamu mendalami itu sejak berapa lama? Aku itu mulai ikutan duta-dutaan itu 2018. Itu dimulai dari Putri Batik.
Jadi ajang pertama aku, nggak salah sorry, ajang pertama aku itu duta anak. Umur berapa itu? Kabupaten Jombang itu aku. Kamu masih sekolah berarti? Masih sekolah, masih SMA kelas 1. Oh, ya sekitar 16 tahun, 15 tahun. Itu ajang pertama aku, terus habis itu aku ikut Putri Batik. Nah ini kan mulai ke kesenian nih, mulai ke kebudayaan ya. Dari Putri Batik itu, terus habis itu tahun 2019 ikutan lagi nih namanya Duta Pemuda sama pelajar pelopor tertib lalu lintas. Nah itu sampai ke nasional juga. Nah dulu aku pernah ditawarin pelajar pelopor apa itulah, tapi aku nggak mau kenapa? Aku nggak iso tertipiku bro, aku ke sekolah tetap pakai sepatu putih. Nah itu aku tapi aku ketua OSIS bayang no. Oh, aku OSIS sampai SMA. Ketua OSIS aku SMP ketua OSIS, SMA itu megang si iki. Lali aku. Oh basket kok ya, basket dan budi pekerti apa-apa ikulah aku lupa ikulah pegang kok. Gitu kan. Iya, itu. Habis itu 2020 aku ikutan lagi Duta Pendidikan, Putra Putri Pendidikan. Educated sekali ya dulu saya. Terus 2021 itulah aku ikut Duta Budaya itu sama Miss Beauty. Terus habis itu 2022 akhirnya ke Putri Hutan Indonesia itu. Terus yang terakhir 2023 kemarin Putra Putri Jawa Timur. Juara berapa tuh? 2023. Nah ini. Juara berapa? Juara 2. Wah ngeri sangat. Nanti ke nasional juga guys. Ya kita doakan semoga bisa sampai nasional ya. Oh pasti ke nasional. Pasti ke nasional? Iya, cuman nggak tahu juara apa enggak. Oh iya maksudnya kita minimal dapat peringkat lah ya. Ya amin. Peringkat lah ya. Walaupun enggak ya semoga setelah itu dapat hal yang positif lain Tar. Betul. Iku yang tak dapat, aku kemarin tidak menang lomba ya karena lombanya diambil juara 1 juara 2 ya kan. Aku pernah lomba tapi dapat penawaran yang lebih menarik setelah itu. Iya, kadang itu gitu guys. Apa kalau menurut aku ya, dan mungkin ini kan beda konteksnya lomba sama kalau yang kayak ini kan hitungannya jabatan ya. Nah, menurut aku sendiri itu jabatan itu kan. Iki predikat mungkin gelar ya. Iya, gelar. Gelar yang harus ditanggung ya. Iya, jadi menurut aku sendiri sebagai seorang pemenang itu bukan pada waktu kita lomba tetapi setelahnya. Iya. Jadi kalau setelahnya kita bisa ngasih impact ke orang lain dan juga mungkin ngasih impact ke organisasi, itu baru disebut dengan pemenang. Kayaknya semua kompetisi itu intinya itu what next. Ya, what's next. What next. Ya. Jangan cuman yang berhenti di hari itu gitu. Iya, benar. Nah, ini nih. Ya, disepet sih, Mas. Aku malas yang ini, Bro. Jadi, setiap aku ngobrol tuh rokok kasih mandek. Itu yang gak ada aku loro jantung. Pernah guys lagi nongkrong, tiba-tiba dia sesek nafas. Tiba-tiba makan kan? Makan nih. Terus Gak gitu, langsung lup gitu, langsung ceng iya. Oh, cuman yang kalau gitu. kita lihat kan dia tuh kayak mau sampai bunyi ngono rek? Iya bunyi. Si tolong sing iki dikaji ya. Iki ketok lemah banget aku soal iki. Terus sampai anak nang klinik tahan. Ditelepon ambulans saya loh. Nah ini saking orang-orang itu saking peratannya kadang sampai agak lebay dikit ya. Orang sing ngomong, pesan kuburan langsung ngono. Kurang ajar aja arek. Tapi itu bentuk-bentuk kasih sayangnya kita. Ya kan bener Mas. Iya bener. Sumpah iki kopi iki enak banget sumpah. Tapi kopi ini. Thank you Mas Edi. Gak ngerti bubuk kopi ini apa ya. Tapi kalau kalian mau support kopi juga boleh nih. Iya, barangkali. Kopi Robusta Arabica terserah. Nah, barangkali Mas aku ini ada homemade buat kopi nih. Nah. Boleh nih Mas dicobain sama di review. Boleh silakan nanti kita buat konten selanjutnya yang ke review itu. Betul. Ini kita aku tanya ini nih. Berarti kan maksudnya kamu masuk sini kan yang nggak seberapa tahu tentang pusaka, cuma tahu kalau ada keris gitu kan. Berarti di Duta Budaya itu tidak terlalu dibahas untuk keris. Emang enggak? Enggak. Padahal itu masuk budaya loh. Betul. Mungkin setahu kalau Duta Budaya itu yang mereka tahu cuma pakaian adat, makanan tradisional, tarian, terus mungkin bahasa, logat dan lain-lain ya. Gitu-gitu. Kenapa senjata nggak dibahas Tar? Padahal di baju adat itu ada pusakanya loh. Yang pertama mungkin ini udah jadi salah satu ini ya sudut pandang banyak orang bahwasanya memang kalau untuk ngobrolin senjata tajam yang ada di Jawa itu bukan seperti kita ngobrolin pistol. Kalau pistol kan ke sesuatu yang menakutkan dalam unsur mampu menyakiti secara fisik. Tapi kalau misal kita ngobrolin keris, ngobrolin hal-hal yang berbau seperti itu lebih ke menakutkan dalam unsur magis. Masih tabu lah. Iya, magis dan juga spiritual. Jadi orang-orang ketika kita ada seseorang yang punya keris, apalagi kerisnya berjumlah lebih dari satu, pasti mikirnya aneh-aneh nih. Pasti mikirnya kayak, oh ini pasti orangnya ada ilmu ini, oh ini pasti orangnya ada kegiatan ini, kayak gitu. Makanya kenapa kok itu bukan sekedar jarang dibahas, tapi emang jarang ada yang punya
Mungkin Karena gini. isu sensitif juga ya. Kalau sensitif sih, kalau kataku enggak ya. Tapi emang karena kurang beredar luas, kurang dipakai juga. Ya, jadi tabu banyak tadi. orang yang nggak tahu. Iya, Gitu. paham. Beda sama batik. Kalau batik kan kita bisa dapetin di mana aja dengan harga yang beragam juga. Ya, Ada maksudnya kamu buka di e-commerce batik gitu aja. batik udah keluar kan? Tas ada, dompet Keris ada, enggak, bro. Gitu. Nah, kita tuh berjuang mati-matian untuk masuk di e-commerce, Tar. Oke. Ingat nggak waktu itu dulu TikTok sering ke ban kita? Iya, kasihan. Jadi mungkin karena ya sisi tabu itu ya, berarti emang jarang dibahas ya. Emang jarang dibahas seperti itu. Berarti emang Jarang ada yang tahu juga. sorry gini. Waktu kalian tampil kalau Jawa Timur pasti otomatis bajunya ada kerisnya dong yang cowok. Enggak. Nggak ada. Enggak. Padahal harusnya ada loh. Secara pakem. Iya, harusnya ada. Ya, tapi enggak. Cak Ning yang sekarang kita Raka-Raki wes. Jadi Raka-Raki ya? Jadi kalau semisal kayak Cak Ning, Gus Yu itu kan mereka tingkat kabupaten. Mereka bertanding ke ajang provinsinya. Ajang provinsinya namanya Raka-Raki. Itu juga nggak ada kerisnya buat baju pakemnya. Tapi kalau di Nikahan bang. Abang Noni kayaknya ada yang pakai parang atau golok deh kayaknya. Kalau Bang Noni nggak tahu, tapi kalau di Jawa Timur emang nggak ada. Wah, Jawa Tengah juga nggak ada. Kayaknya kalau di Jawa Tengah tuh Tengah nggak cukup tahu juga. cukup fleksibel lah sudahannya. Dan lebih paham juga, dia lebih Iya, di sana kayaknya ada orang naik Gojek pakai keris ya nggak apa-apa, santai aja. Ada itu beredar. Timur yang agak ini. Soalnya balik lagi kalau dari awal dan juga aku kayak tanyain ke temenku ketika mereka tanya, Tara sekarang kerjanya apa? Jadi host apa? Jualan, live streaming, apa yang dijual? Aku bilang keris langsung, dukun. Nah, langsung kayak kayaknya ke sana gitu, arah pikirannya ke sana, dan itu enggak 5-10 yang kayak gitu, kayak puluhan orang yang ketika nanya Tara arahnya ke sana gitu. Kalau teman-temanku Siapa ntar yang beli dukun tah? Orang yang Gitu-gitu ya? suka nyantet tah. gitu-gitu ya. Terus kayak orang-orang yang suka nyembuhin guna-guna tah, kayak gitu pikirannya mereka. Bukannya, sedangkan kalau kita kan pikirannya orang beli keris adalah kolektor-kolektor, orang-orang yang Para pewaris berduit, budaya gitu ya. selain berbudaya juga berduit, jadi otomatis punya jabatan gitu. Karena Tara pribadi juga mikirnya kayak gitu, orang beli keris itu berarti beliau ini biasanya tuh rata-rata orang yang punya jabatan gitu kan. Jadi kayak pasti kita juga paham banget lah, ada banyak banget pusaka-pusaka yang kita juga udah jelasin ke kalian punya tuah kewibawaan, kepemimpinan, dan ini biasanya dibeli oleh anggota-anggota DPR, semisal habis itu juga, kepala kepolisian apa, terus habis itu kepala TNI dan lain sebagainya gitu kan. Nah tapi kalau di temen-temennya Tara ternyata enggak, pikirannya tuh ke arah yang itu tadi, magis dan juga spiritual. Akhirnya ya udah di matanya orang-orang itu menakutkan gitu, menakutkan dalam unsur apa, bukan unsur menyakiti fisik tapi non fisik gitu. Nah itu yang mungkin pandangan yang pengen dirubah sama etik Indonesia, Tar. Betul. Jadi kita nggak keris itu nggak melulu tentang hal yang negatif lah istilahnya. Betul. Nah itu berlaku juga ke aku, tapi mungkin impactnya beda karena mungkin modelanku yang kayak gini ya, rockstar sekali, baju band saya berapa banyak. Terus maksudnya keseharianku itu sudah tidak banget tentang budaya lah. Tapi setelah aku join di sini kan akhirnya aku punya beberapa pusaka banyak, lumayan lah kalau dihitung ya banyak lah istilahnya. Sampai yono cakra-cakra ketalase gitu. Nah kalau teman-temanku main ke kos, mereka bingung. Kok bisa kamu punya kayak gini gitu kan? Kok bisa suka sama yang kayak gini? Ya aku ngomong, ya coba dilihat aja. Kira-kira kamu suka enggak? Enggak. Mereka bilang enggak berani lan, enggak wani lan gitu. Nah iya kan. Engkau pas gini-gini. Engkau pas ono gini-gini. Terus aku bilang, lah kamu pikir aku sakti? Aku bisa punya segini banyak? Enggak bro, ini tuh benda budaya, benda koleksi. Apa bedanya sama kamu punya motor antik lah gitu. Sama aja bedanya di sini pusaka itu memiliki nilai khusus dalam hal spiritual. Bukan spiritual yang aneh-aneh ya. Spiritual dalam hal untuk memperkuat secara mungkin bukan di finansial atau bukan di ini ya, lebih ke pribadi kita. Untuk penyongkong kita semangatnya dan segala macem. Ya, kalau dipikir-pikir kayak cewek dengan penampilan kayak gini, cowok dengan penampilan kayak gini, tiba-tiba buka keris langsung kayak oh ya ini santai ya. Keris oh ya langsung dibuka seret gini kan kayak gak mungkin gitu loh. Gitu kan pasti orang-orang gitu. Nah waktu itu aku nemukan sisi asiknya itu waktu alah ketutupan meripati keculek kok. Nah wes. Ini teman-teman waktu itu tak jelasin gitu, ini tak buka ya seret nih, tak tunjukin yang kinata. Tuh coba lihat, wih apa ya Emas. Wih kok ada yang gitu, berarti mereka tuh nggak tahu sama sekali.
Bagus yo. Iya ya sudah, lihatnya dari bagusnya. Gak usah aneh dari ini ada kedurbonya dia apanya. Orang-orang mikirnya tuh masih kayak gitu. Waktu itu sempet kan ada temanku yang mau main ke sini. Salah satu bagian dari Duta Budaya Jawa Timur juga yang adik-adikku yang di bawahnya. Soalnya dia penasaran gitu loh. Penasaran, awalnya dia emang tahu duluan di YouTube ada Kurivo, kontennya Kurivo sama Samean katanya. Terus habis itu akhirnya dia tertarik lah main ke sini. Tak kirain dia udah nonton etnik ini, berarti udah tahu kalau keris tuh boleh kamu pegang. Iya, enggak. Main ke sini ya, Sek. Banyak takut-takut gitu. Bukan. Sek gitu. Loh, gak apa-apa iki pegangan nah gitu. Mereka benar-benar tabu soal itu ya. Kayak gitu, guys. Nah, ini buat teman-teman nih. Kira-kira kalau dari Tara pesan setelah sekitar hampir 1 tahun lah Tara ya. 1 tahun kurang 2 bulan lah ya. Itu join di Etnik Indonesia terus memahami tentang pusaka. Ada pesannya buat generasi muda, terutama buat generasi muda Tara ya. Iya, terutama di generasi Z ya. Ya, buat Gen Z. Nah, itu apa nih Tar? Soalnya mungkin kalau di era-era yang di atas kita itu sudah mengenal nih. Maksudnya mereka nggak tabu. Oh ya keris mbahku duwe, aku tahu dicekli mbahku, aku pernah megang diboleh mbahku nggak apa-apa. Kalau menurut Tara gimana nih? Jadi sebenarnya keris itu anggaplah sama aja kayak batik. Nah, jadi nggak usah dianggap suatu hal yang aneh, nggak usah dianggap sebagai suatu hal yang menakutkan. Iya, karena itu identitas bangsa, bro. Betul banget. Jadi kalau kalian punya pikiran yang negatif-negatif terkait tentang pusaka, coba deh samain aja pusaka itu sama kayak batik, sama aja kayak makanan tradisional, sama aja kayak berbagai macam tradisi dan juga kesenian kebudayaan kita yang lainnya. Seperti itu. Padahal menurutku kalau duta-duta ini pendapatku ya, mungkin kalau teman-teman Tara atau duta-duta yang lain nonton ya. Ini pendapatku nih, kalau seumpamanya dengan baju tradisional tadi dilengkapi dengan senjata tradisional juga, menurutku lebih bagus, lebih pakem gitu. Terus apalagi kamu bisa menjelaskan. Nah, itu mungkin jadi nilai plus ya kalau buat aku ya. Selain kamu mengenal budayamu, kamu mengenal sejarahmu. betul. Karena keris itu juga salah satu sejarah Indonesia. Satu nilai yang emang Tara ambil dari pusaka. Pusaka itu nggak cuma sekedar kita belajar warangkanya terbuat dari kayu apa, besinya terbuat dari besi apa, tapi memang mengandung cerita, bukan cuma cerita aja tapi memang sejarah dan juga filosofi. Benar. Yang harus kalian ambil dan juga harus kalian tahu gitu loh. Jadi keris itu bukan sesuatu yang menakutkan tapi malah banyak banget loh yang bisa kalian ambil dari keris gitu loh. Iya, contohnya gini lah, kalau di luar sana mungkin yang paling banyak beredar cerita tentang Singosari Tar. Oke, Jadi Tunggal Matung sama Kenaro. Sama Empu Gandring ya. Jadi Kenaro minta keris ke Empu Gandring. Ternyata waktu ditagih belum jadi, dibunuh Empu Gandringnya. Empu Gandringnya menyumpah sumpah serapa 7 turunan akan terbunuh oleh keris ini gitu. Nah, mungkin yang di pikiran orang-orang, serem nih keris ini. Udah sumpah serapanya, padahal kalau hal yang bisa kita ambil dari situ, kita tuh nggak boleh tamak. Nggak boleh serakah, kita harus menunggu adanya proses dan lain-lain. Nah, yang diambil itu yang gitu-gitu. Yang bagus-bagus sebenarnya, semua benda itu bagus. Tergantung dari sudut pandang kita. Sama kayak pisau lah, Tar. Kalau dipakai sama chef, enak tuh, sebagai chef Juna jadi enak tuh. tapi kalau dipakai sama begal-begal. Nah, ya sama kayak gitu. Ini coba kalau ada duta budaya nonton nih, coba diusulkan untuk ada pengajuan untuk gini ya. Pusaka ya. Jadi untuk senjata tradisional nih. Boleh seminar nanti undang saya. Saya bisa pakai baju Cak Daning juga. Tapi sing cukup mbo ya, Kak. Enggak ngerti ngono tak kayak. Aku pernah cari waktu itu acara Pemkot. Disuruh cari baju tradisional, enggak ada yang cukup, Tar. Akhirnya pakai jas. Nggak cukup, memang nggak cukup. Iya. Cuma pakai jas sama ini iya. Terus pakai udeng gitu doang. Karena base cap-nya nggak ada yang cukup, bener nggak ada yang cukup. Tolong untuk duta budaya juga kalau ada base cap yang cukup buat saya dikasih ya. Buat acara-acara tradisional gak duwe aku tersumpah Tar. Baik Bapak. Itu ya. Itu tadi, wah kita bahas wis ngalor ngidul. Kayaknya udah 2 jam sih. Maksud sih? Soalnya tadi ini alarm saya bunyi berarti jam 6. Iya, ini jam 6 nih. Jam 6. Wih, gak kerasa tapi ngobrol gini. 1 jam setengah lah. Tadi kita mulai 4:30 kan. Gak kerasa, gak kerasa udah panjang banget ngobrolnya. Nah, ini kalau teman-teman mau coba mau request pembahasan atau request sama siapa, boleh di komen ya. Karena ini pertama kali kita bikin podcast. Iya.
Dan juga kalau berkenan juga boleh di-share di berbagai macam sosial media yang ya medsos pribadinya ya, di blow up juga, di-share ke teman-temannya barangkali. Atau nanti Tara juga di-share di grup ini Tar, di grup Duta Budaya Tar, biar nonton semua Tar ya. Kalau mau ngangkat saya jadi Duta Budaya juga nggak apa-apa. Boleh nggak sih gimbal Tar? Apa? Gimbal satuan boleh nggak sih? Kalau jadi gini, duta itu ada dua Mas. Ada yang memang melewati pemilihan, sama ada duta yang Selawan memang Seven. ini bukan. Alah, bukan juga. Ada yang memang ditunjuk sama pemerintah. Nah kayak gitu, contohnya kayak duta Pancasila, gitu loh yang dulu-dulu itu kan ditunjuk langsung sama pemerintah kan. Nah kalau emang ternyata Mas Rehan ini punya kontribusi yang sangat besar, kalau kita nyebutnya namanya advokasi alias punya program kerja yang memang real nyata, berjalan minimal 1 tahun, terus habis itu punya impact dan juga dampak yang besar. Misalnya aja sekarang ambil ini ya tentang dunia pusaka gitu ya, Mas bisa aja nanti pengajuan ke ya Kemendikbud ya sekarang ya, itu nanti bisa aja jadi duta keris Indonesia kayak gitu. Bisa kayak gitu ya. Masuk Tar. Siap pendukung saya untuk jadi duta keris. aduh. Untuk pertanyaan terakhir Tara selama iya Mak Iki untuk closing Tar. Oke. Biar kalau closing tuh kita ada sesuatu yang bagus. Ini nanti kayaknya saya tanyakan ke semua orang. Semua yang hadir di podcast Osi ini. Asik jadinya Osi, obrolan sesantai itu asik. Aku gak kepikiran. Itu alah. Asupan sesantai itu. Ya. Benar. Untuk aku pintar ngelurus nong ini ya. Ya satu ini Tar. Dari keris. Tara paling suka dapur dan pamor apa? Waduh. Secara host nih harusnya punya. Kan udah lihat banyak. Pasti ada yang suka dong. Gak mungkin kalau setiap hari kamu bergelut beda itu nggak ada yang disukai. Kalau disambung jadi satu, mendingan Tara suka yang keris lo-nya tuh nggak terlalu banyak. Jadi di sekitaran lo 7 atau lo 9. Nah, jadi sekitaran angka 2 ini. Terus habis itu untuk pamornya Tara lagi suka banget sama Rewarder. Rewarder? Itu kayak cantik banget gitu. Kayak gitu. Belum pernah lihat Rewarder yang ini ya, era kemerdekaan sekarang ya? Belum deh kayaknya. Benar-benar presisi dan bagus banget gitu Tar. Dan biasanya Rewardernya tuh kayak ada wongkonnya gitu. Jadi dia nggak sampai ke tepi bila. Iya. Bagus banget. Aku malah sukanya karena dia tuh ngelewatin bila. Oh, sukanya yang gitu. Iya, Sukanya malah nembus bila. Jadi kayak kasar-kasar lucu gitu. Oh, itu kalau yang itu kalau yang sepuh Tar ya. Jadi dia tuh bisa korosinya tuh ngikuti pamor gitu. Jadi kayak garis-garis gitu, krek ini. Nah itu. Oh, sukanya itu? Iya, lagi suka itu. Lo 7 atau lo 9 pamornya? Rewarder. Nah, kalau lo 7 atau lo 9, satu dapur lah, apa? Apa ya? Soalnya Tara tuh kadang tuh nggak seberapa merhatiin yang kayak sogoannya harus berapa, terus gerendengannya harus ada, nggak gandengnya polos atau lambe gajahnya. Pokoknya lo 7 atau lo 9 sih. Satu dapur lah. Apa ya? Contohnya kayak santan deh. Kan asik tuh santan tuh. Santan ini 11. Oh ya, santan 11 ya? Berarti aku masih suka 11 sih sebenarnya. Tapi nggak sebanyak itu, nggak jadi. Tetap 7 sama 9 carubu lah. Carubu lah. Carubu Animal? Lebih suka carubu. Lebih suka carubu? Iya. Kayak itu, Tara milihnya carubu dengan pamor Rewarder. Kenapa aku tanya, tau nggak? Kenapa? Nah, karena setelah kamu pergi nanti, saya akan bahas kenapa Tara milih carubu dan Rewarder sesuai dengan obrolan yang tadi kita bahas. Kenapa? Rahasia nanti tonton di konten. Terima kasih semuanya sudah nonton konten ini, sudah mau meluangkan waktunya. Selama sekian 1,5 jam. Lebih ya, sejaman kayak sejam lebih ya. Kayak ini konten terpanjang kita deh di Entik ya. Iya. Kayaknya deh, kayaknya ngobrol selain live, kayaknya ini yang paling panjang. Tadi kita juga ngobrolin intisari kehidupan kita masing-masing. Waduh, Ya terima kasih semuanya. Kalau berkenan boleh tolong di-share dan di-like juga. Di komen juga. Nah itu, di komen juga yang banyak. Kalau mau didatengin siapa, boleh tolong di komen. Contoh Mas datengin Gus Solepati dong gitu. Boleh tuh. Ya kan? Kalau mau Mas datengin mikir ragaan. Waduh. Ya kita pikir ulang lagi lah nanti kalau sekiranya ini bisa berkembang, bisa besar ya kan, kita nggak tahu kedepannya gimana. Oke, terima kasih semuanya sudah nonton. Sampai jumpa di konten Osi selanjutnya. Saya Rama Gulung pamit dan juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entik Indonesia, salam budaya.
Nah, dari pembahasan kemarin kita akan ulas apakah ada kaitannya tentang pusaka kesukaan kita dengan pribadi kita. Apakah ada sebuah keterikatan tentang apa yang kita pilih dan yang kita kerjakan sehari-hari ya. Jadi dari kemarin kita podcast bareng Tara itu paling suka pusaka dengan dapur Carubuk, pamornya Rewarder. Nah, coba kita bahas nih dari pribadi Tara yang kemarin kita sudah lihat di podcast. Dia memilih dengan pusaka Carubuk. Kenapa pusaka Carubuk? Carubuk ini memiliki filosofi sebagai penggambaran dari orang yang selalu berhati-hati. Orang yang melakukan segala sesuatu dengan kehati-hatian, dengan penuh keturun mana ya? Carubuk ini memiliki filosofi sebagai orang yang selalu berhati-hati guys, melakukan semuanya dengan mandiri, melakukan semuanya dengan hal yang paling dia bisa. Nah, kalau kita lihat pada Tara, cermin pada Tara, katanya sebelum join ke etnik dia itu pribadi yang bener-bener treat like a princess. Jadi kalau dia nggak disiapin, dia akan berusaha sendiri semuanya. Jadi dia tidak mengenal kata tolong, dia tidak mengenal kata maaf, dia tidak mengenal kata terima kasih. Nah, kalau kita lihat di sisi lain, Tara ini ada pribadi yang mandiri, bener-bener berdiri pakai kakinya sendiri itu. Mungkin dia bisa mengadaptasi dari filosofi si Carubuk tanpa dia sadari, tanpa dia tahu sebelum dia join ke etnik Indonesia. Nah, untuk pamor yang dia pilih dari Rewarder. Nah, unik nih di sini nih. Rewarder itu adalah pamor yang menurut saya jarang banget orang suka dan jarang banget orang tahu. Kenapa? Karena mungkin keberadaannya yang langka ya. Jadi pamor Rewarder ini berbentuk seperti duri ikan. Nah, dari filosofi yang kita ambil di situ, dipercaya orang yang memiliki Rewarder adalah orang yang karismatik, adalah orang yang memiliki karakter, orang yang cocok sebagai pemimpin. Nah, kalau kita lihat cerminan pada Tara kemarin, atau teman-teman yang sudah pernah ikut Tara live, maka tahulah kalau Tara itu orangnya punya karakter banget lah ya. Secara cewek, dia tuh cewek yang independen, cewek yang bener-bener fight lah istilahnya. Dari umur dia segitu ya, dari SMA dia sudah tinggal sendiri. Jadi jiwa-jiwa mungkin mandiri dalam mengatur dirinya sendiri sebagai pemimpin dia sudah dapat guys. Kalau kita lihat juga Tara itu pribadi yang kayaknya sulit untuk merepotkan orang lain ya dulu ya. Jadi sebagai seorang pemimpin ada beberapa hal yang harus dikulik lagi atau hal yang harus dibenahi lagi. Jadi bisa saja itu adalah pengharapan dia atau bisa saja itu adalah penggambaran diri dia di kejadian masa lalu atau kejadian sekarang. Seperti itu. Buat nextnya kira-kira siapa yang akan kita babar ya?